Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A kelompok 2 akan membahas tentang soft tissue mechanics. Perkenalkan, nama saya Imam Wicaksana sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Faryanto, Ahmad Febriadi, Anas Nurhadi, Muhammad Adi Wijaya, dan Fudail Gifari Anuka sebagai pemateri. Di sini ada komponen-komponen telinga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di bagian komponen telinga ada bagian luar. Oh, fungsi dari daun telinga adalah untuk membantu mengarahkan suara masuk ke dalam liang telinga dan diteruskan menuju gendang telinga. Sehingga fungsi dari telinga luar yaitu untuk menangkap suara melalui liang telinga dan juga untuk melindungi gendang telinga. Ada juga bagian tengah yaitu genang telinga, yaitu sebagai lapisan pelindung terdepan guna menjaga telinga tengah dari paparan bakteri, debu, atau benda asing lainnya. Ada juga tulang sagurdi yang berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari tilang landasan ke tilang bagian dalam. Ada juga tulang martil yang berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Tulang telinga berfungsi sebagai untuk meneruskan getaran yang masuk dari gendang telinga ke rumah siput. Ada juga bagian dalam di telinga yaitu saluran setengah lingkaran terlihat seperti tiga tabung kecil yang terhubung. Bagian ini memiliki cairan dan dilapisi oleh rambut kecil. Fungsinya yaitu membantu menyeimbangkan tubuh. Fungsi saraf pendengaran adalah sebagai penangkap gelombang suara agar manusia bisa mendengar suara tersebut dengan baik. Terus rumah siput yang berfungsi merubah energi atau gelombang suara menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf pendengaran ke otak sehingga otak dapat memproses informasi yang terkandung di dalam bunyi tersebut. Saluran Eustachius merupakan saluran yang menghubungkan bagian tengah telinga dan nasofaring atau bagian atas tenggorokan yang terletak di bagian belakang rongga hidung. Next. Nah, salah satu permasalahan pada telinga yaitu ada namanya otitis media. Otitis media ini adalah kondisi peradangan pada telinga bagian tengah terjadi akibat infeksi bakteri atau virus. Otitis media dapat menyebabkan rasa sakit bagi pe- otitis media dapat menyebabkan rasa sakit, gangguan pendengaran, dan terkadang disertai cairan yang keluar dari telinga. Next. Ya, bisa dilihat perbedaan antara keadaan telinga tengah normal dengan keadaan telinga tengah yang mengalami otitis media. Sebelum itu, pada bagian telinga tengah terdapat malus, incus, gelindang telinga, dan tuba eustachius. Tuba eustachius berfungsi membersihkan telinga dari kotoran ataupun cairan yang dapat menghambat kinerja dari telinga bagian tengah. Jika mengalami disfungsi, maka akan terjadi patofisiologi otitis media atau yang biasa disebut peradangan telinga tengah yang terjadi akibat pembengkakan tuba eustachius, penumpukan lendir di gendang telinga menonjol keluar. Penyakit ini bisa disebabkan oleh virus atau bakteri yang terdapat pada telinga bagian tengah tersebut. Next. Di sini kita bisa lihat kita menganalisis jaringan lunak tersebut dengan dua variabel yaitu dengan stres, tekanan, dan strain, tegangan. Di sini rumus untuk mengetahui stres adalah applied force dibagi dengan cross sectional area. Dan untuk mengetahui strainnya, di sini kita akan mengurangi initial length dengan cross sectional area dibagi initial length. Nah, di sini kita lihat figura 4 ini diketahui di sini cross sectional areanya 10, initial length-nya 20, applied force-nya 50. Di sini yang modulusnya tidak usah diganti karena anggap seluruh jaringan lunak mempunyai nilai yang modulus seperti ini, walaupun tidak masuk ke dalam rumus. Nah, jika sudah memasukkan angka-angka tersebut, bisa dilihat di sini analisis kita akan terjadi seperti ini. Next.
Nah, untuk figura pertama ini kita memasukkan cross-sectional areanya 10, initial length-nya 20, applied force-nya 70, maka dalam MATLAB-nya akan seperti ini. Next. Nah, untuk figura ketiga, kita memasukkan cross-sectional areanya 20, initial length-nya 30, dan applied force-nya 50, dan maka akan terjadi seperti ini. Next. Untuk figura keempat ini, kita memasukkan cross-sectional area-nya 20, initial length-nya 30, applied force-nya 80. Eh, untuk mengetahui stresnya, lebih besar area seksional, semakin memengaruhi dan mengurangi tingkat stresnya. Dan untuk mengetahui nilai strength-nya lebih tinggi, kita akan semakin tinggi inisial length-nya, maka semakin memengaruhi atau mengurangi tingkat strength-nya. Next. Untuk perhitungan manual diketahui applied force-nya itu 70, initial length-nya itu 20, dan untuk cross sectional area-nya itu 10. Terus ditanya itu tegangan dan regangan. Jawabannya itu stress sama dengan applied force per cross sectional area sama dengan 70 per 10, dan untuk jawaban untuk stress itu adalah 7. Dan strain-nya itu sama dengan initial length dikurang cross sectional area per initial length. 20 dikurang 10 per 10. Dan untuk jawaban strain-nya itu adalah 1 per 2. Cukup. Oke, baik. Kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah komponen telinga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bagian luar, yang terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Lalu ada bagian tengah, yang terdiri dari gendang telinga, tulang sanggurdi, tulang martir, dan tulang landasan, serta saluran es. Lalu ada bagian dalam. Bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput, serta saluran eustachius. Permasalahan di bagian telinga yaitu ada otitis media. Otitis media adalah infeksi ruang berisi udara di belakang gendang telinga. Nah, otitis media itu memiliki penumpukan lendir pada telinga tengah di bagian rongga timoani dan gendang telinga sedikit menonjol keluar. Lalu hasil dari simulasi MATLAB, untuk menentukan stresnya kita bisa menggunakan rumus applied force dibagi dengan cross-sectional area. Hasil dari pembagian tersebut menentukan tingkat dari stresnya. Lalu untuk mencari strainnya itu kita dengan menggunakan rumus initial length cross dikurang cross sectional area dibagi dengan initial length. Nah, hasil dari pembagian tersebut akan menentukan strainnya. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.